Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dalam menuntut ilmu, serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita mendapatkan ilmu atau pemahaman yang banyak atau mengambil faedah dari apa yang kita pelajari. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Amin. Baiklah, pada hari ini adalah pelajaran PAI, yaitu pelajaran akidah. Pada kesempatan hari ini kita masuk pada bab yang keempat atau pelajaran keempat, yaitu sikap pesimis, serakah, dan putus asa. Namun sebelumnya marilah kita ingat kembali pelajaran yang telah lalu. Sikap pesimis, serakah, dan putus asa adalah sikap tercela atau akhlak tercela yang dilarang dalam Islam. Bagaimana Rasulullah sendiri pun pernah menyampaikan dalam sebuah hadisnya dalam bentuk doa. Kenapa dalam bentuk doa? Karena memang doa, karena sifat itu harus kita jauhi karena memang tercela. Bagaimana doanya? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajazi wal kasali. Ya Allah, lindungilah aku dari sifat hammi, yaitu hammi adalah gelisah, ya, sifat gelisah terhadap hal-hal yang belum terjadi. Hammi itu adalah gelisah terhadap hal-hal yang belum terjadi. Wal hazani, hazani adalah kesedihan terhadap masalah, ya, sedih. Hazan itu sedih. Setiap menghadapi masalah sedih, ya. Wal ajazi, dan lemah atau merasa tidak mampu, ya. Ada kemauan tapi tidak ada kemampuan. Nah, itu ada kemauan tapi lemah, itu ada kemauan tetapi tidak ada kemampuan. Itu jadi merasa lemes atau lemah gitu, ya. Kemudian wal kasali, kasal itu malas. Ada kemampuan, ya, dia memiliki kemampuan tetapi tidak ada kemauan. Itu orang malas namanya. Nah, jadi kita diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menjauhi dari sifat, menjauhi dan berlindung kepada Allah, minta pertolongan Allah agar dijauhi dari keempat sifat ini, yaitu apa? Gelisah, sedih, lemah, dan malas. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang sikap pesimis, serakah, dan putus asa. Ini adalah tiga sifat yang sangat jelek yang harus kita jauhi, karena memang sikap ini banyak dijumpai oleh kita semua, dan ini adalah sifat tercela yang paling membahayakan, memiliki bahaya yang sangat luar biasa. Nah, marilah kita kaji atau kita masuki materi kita. Dibuka buku kalian pada halaman 43, yaitu sifat pesimis. Apa itu pesimis? Ya, pesimis itu adalah kebalikan dari optimis, ya. Jadi lawan kata dari pesimis adalah optimis, ya. Lalu apa itu pesimis? Yaitu bersikap
atau berpandangan tidak memiliki harapan yang baik. Jadi orang yang memiliki sifat pesimis selalu dalam ragu-ragu dan merasa tidak yakin, dhaful yakin, ya, tidak mampu, tidak bisa, ya, itu perasaannya. Perasaannya tidak mampu, tidak bisa, tidak pandai dan sebagainya karena tidak mampu. Sehingga timbullah suatu keraguan dalam dirinya. Tidak ada keberanian akhirnya, ya. Orang yang bersikap pesimis akan berpikir tentang kegagalan terlebih dahulu. Jadi dia yang dipikirkan itu pasti gagal dulu, ya. Karena memang sudah ragu gitu ya. Ia merasa bahwa dirinya tidak mampu melakukan hal tersebut sehingga pekerjaan yang dilakukan atau dilaksanakannya kurang maksimal. Orang yang pesimis tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan berhasil melakukan sesuatu karena ragu. Kita dalam melakukan tindakan atau amal atau kerja harus dengan suatu keyakinan yang maksimal. Tidak. Maka kalau orang yang pesimis itu ya kasihan, kita nanti tidak akan melakukan hasil kerja yang maksimal dan akhirnya ujung-ujungnya gagal. Oleh karena itu kita harus yakin gitu ya. Maka sebuah pepatah mengajarkan kepada kita al-i'timadu 'alan nafsi asasun najah. Percaya pada diri sendiri adalah asas keberhasilan. Jadi kita harus percaya pada diri kita sekuat mungkin. Kita mampu, kita bisa, kita punya kekuatan gitu. Harus percaya ya. Dan apa dampaknya? Ya, ada dampaknya, bahaya. Sifat pesimis ini berdampak yang sangat luar biasa pada diri seseorang. Ya, diantaranya ya malas, ya malas belajar, malas bekerja, malas beramal gitu ya. Karena tidak memiliki semangat. Ya, karena tidak memiliki semangat. Tidak ada keraguan di dalam dirinya. Padahal Rasulullah melarang sifat itu, ya, sifat malas dan mengajarkan kepada kita tadi sebuah doa untuk dijauhi ya sifat seperti itu. Nah, contoh dampaknya satu saja. Yang pertama kalian bisa lihat di situ adalah selalu ragu dalam berbuat. Nah, ini berbahaya. Ya, kalau kalian beramal, bekerja itu didasari sifat ragu, nggak akan berhasil. Ya, ragu tidak mampu, ragu tidak bisa, ragu tidak berhasil. Nah, kalau udah begitu ya benar-benar tidak berhasil, ya benar-benar gagal. Jadi itu dampaknya itu seperti itu, pesimis jadinya. Ya, dan dampak-dampak yang lain, ya. Pekerjaan tidak dapat diselesaikan dengan baik, tidak dapat bersaing dengan orang lain, tidak dipercaya orang untuk melaksanakan tugas tertentu, tidak akan mengalami peningkatan dalam hidupnya, mudah putus asa. Ya, oke, sekarang kita lanjut ya yang B. Putus asa. Apa itu? Sebelum kita lanjut, bagaimana caranya? Ya, ada beberapa cara untuk menghindari sifat pesimis. Ya, itu ada 4 ABCD ya. Yang salah satunya adalah meneguhkan semangat ketauhidan. Ya, semangat tauhid kita orang yang beragama, bertauhid ya. Kita harus yakin dong, ya, bahwasanya memang agama melarang kayak begitu. Itu sifat paling jelek. Itu sifat tercela. Itu tindakan orang yang tak beragama, ya, pesimis itu. Orang muslim itu harus wasat bi anna muslimin, kalau dalam Al-Qur'an. Saksikanlah bahwa saya seorang muslim. Harus beda, ya. Harus berbeda dengan orang kafir, dengan orang-orang malas gitu, dengan orang-orang muslim harus yakin dengan dirinya. Nah, itu caranya, salah satu cara ya. Cara menghadapi sifat pesimis. Orang Islam itu seorang yang memiliki semangat luar biasa, ya, dan membuktikan bahwa
Islam dalam sejarah Islam, ya, orang-orang Islam itu orang-orang hebat. Ya contohnya Nabi Muhammad, ya, dan yang lainnya gitu ya. Karena mereka eh, memiliki tauhid yang luar biasa kepada Allah. Bahwasanya memang kita harus hilangkan dalam diri kita kalau kita pesimis itu kan ada bisikan-bisikan dari setan. Nah, maka kita minta berlindung kepada Allah agar kita bisa mengerjakan ini dan itu, memiliki kemampuan, memiliki keyakinan dan sebagainya sehingga kita bisa bekerja dengan maksimal. Nah, dan cara yang lain yaitu apa? Menumbuhkan sifat sabar dan tawakal, mempunyai semangat dan pengharapan sukses dalam mencapai cita-cita. Itu salah satu beberapa cara-cara menghindari sifat pesimis. Kemudian yang B yaitu putus asa. Putus asa itu artinya adalah hilangnya kemauan dan harapan. Wah, bahaya nih. Kita kalau udah nggak hilang kemauannya, harapannya tidak ada, ya sudah lemes ya. Tadi padahal kita sudah berlindung supaya tidak lemes ya. Apa itu lemes? Al-azizu dalam hadis itu. Ada kemauan tapi tidak ada kemampuan. Kemauannya ada tapi nggak punya kemampuan. Nah, ini berbahaya, putus asa. Ini namanya putus asa dalam fabima rahmatilin talahum, dan kita berlindung dari apa kita berharap rahmat Allah ya. Karena orang kafir saja yang putus dari rahmat Allah ya. Jadi kalau ada orang muslim yang hilang rasa kemauannya atau harapan, putus asa, itu adalah bukan dia kufur nikmat namanya. Jadi seperti orang kafir, kufur nikmat itu namanya. Jadi kalau ujung-ujungnya kalau orang putus asa itu bunuh diri gitu ya. Nah, orang muslim nggak boleh kayak gitu, karena itu hanya orang-orang kafir yang melakukan itu. Mereka tidak punya harapan, tidak punya kemauan. Sementara orang Islam itu kita masih ada Allah gitu ya. Jadi jangan merasa kehilangan kemauan, harapan ya. Itu adalah namanya sifat putus asa, lalu bunuh diri ya. Kita tidak boleh seperti itu. Jadi putus asa menjadikan ciri seseorang lesu dan tak semangat. Orang yang putus harapan tidak bisa mencapai kemajuan, sudah pasti itu, pasti. Jika sifat putus harapan atau putus asa sudah bersarang dalam jiwa seseorang, maka dunia yang luas ini akan terasa sempit. Ya, iya, karena tidak bisa melakukan apa-apa. Ya, pandangannya karena tidak memiliki harapan, tidak ada suatu amal perbuatan yang dikerjakannya. Ya, karena merasa udah nggak ada harapan, bisa, tidak ada kemungkinan bisa. Nah, gitu. Itu perasaan-perasaan yang dibisikkan oleh setan. Kita berlindung kepada Allah dari bisikan-bisikan seperti itu. Banyak hal yang dijadikan alasan untuk tidak beramal. Alasan saja, tidak bisa ini, tidak bisa itu. Karena tidak yakin, tidak punya kemauan lagi, tidak punya harapan lagi. Ya, akhirnya orang itu ya stres, akhirnya bunuh diri. Ya, kalau tidak mempunyai iman. Nah, ini banyak dilakukan oleh orang-orang kafir. Mereka tidak punya iman, tidak punya agama, tidak punya keyakinan. Akhirnya mereka bunuh diri. Nah, ini namanya kufur nikmat. Padahal kita diberi akal. Kita untuk berpikir bahwasanya kita bisa. Masih ada kemungkinan-kemungkinan gitu ya. Masih ada banyak yang bisa kita lakukan. Kenapa tidak mungkin? Gunakan akal kita. Kita punya bakat. Kita gunakan bakat kita. Jadi kita punya punya keimanan ya. Jadi kalau orang kafir, mereka itu tidak punya keimanan, kufur. Mereka tutupi kenikmatan yang Allah berikan, padahal pada diri kita banyak kenikmatan-kenikmatan, kelebihan-kelebihan yang Allah berikan. Diberikannya akal pikiran, bakat tadi ya, yang harus digunakan untuk
mencapai cita-cita, sehingga tidak boleh putus asa karena itu dilarang dalam agama. Kemudian yang kedua dampaknya, ya terus apa coba? Lihat di halaman 45. Dampak negatifnya sifat putus asa itu salah satunya tidak ada tidak ada semangat untuk belajar atau bekerja. Jelas, orang putus asa pasti stres. Kalau dia nggak kuat dengan stresnya, dia bunuh diri, ya karena tidak memiliki semangat. Kasihan, ya, tidak semangat belajar, nggak semangat bekerja, tidak semangat beramal, juga malas, kasihan karena tidak berharap, tidak punya kemauan, tidak punya harapan. Padahal kita dalam bekerja, dalam beramal itu dilandasi dengan harapan. Ya, berharap kita sholat nih karena berharap pahala dari Allah. Kita belajar nih karena berharap kayaknya dapat nilai bagus begitu. Jadi beramal itu harus dengan harapan, harus ada kemauan, harus ada harapan, harus ada cita-cita. Misalkan kita dijanjikan oleh orang tua kalau kita ranking 1 diberi hadiah. Nah, ada harapan hadiah. Itu namanya timbul kemauan, timbul harapan. Nah, begitu. Kalau jadi dampak negatifnya salah satunya adalah kalau orang putus asa tidak adanya semangat. Nah, ini berbahaya. Dan yang lainnya tidak dapat mendatangi penyakit baik fisik maupun jiwa, tidak ada peningkatan dan kemajuan. Terus dapat menyebabkan orang bunuh diri. Tadi kan Bapak sudah jelaskan. Oke, bagaimana caranya menghindari sifat putus asa? Salah satunya adalah mengingat akan tujuan hidup, ya. Iya, ingat bahwasanya tujuan hidup kita itu beribadah. Kita tidak boleh putus asa. Orang putus asa itu adalah sifat orang kafir, ya. Yang berputus asa itu hanya orang kafir saja. Dan orang yang melakukan bersikap putus asa itu adalah kufur nikmat namanya. Dan kita tidak boleh bersikap seperti itu. Ya, bahwasanya harus kita mengingat tujuan hidup kita beribadah, yaitu mengabdi kepada Allah, ya, diciptakan untuk beribadah. Ya, kita sabar kalau mendapatkan ujian belum berhasil gitu ya, atau gagal, sabar gitu. Insya Allah mendapat pahala yang banyak kan gitu dengan sabar itu. Jadi nggak ada itu putus asa lalu bunuh diri. Nah, jadi salah satunya kita harus ingat tujuan kita. Nah, itu caranya menghindari putus asa. Dan cara yang lain mensyukuri nikmat Allah, jelas bersama orang-orang yang benar, yang jujur, berteman ya. Terus yang D, mengikuti petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah. Dan yang terakhir adalah caranya menyadari bahwa hidup penuh tantangan. Jadi jangan diharap hidup itu santai-santai saja. Hidup itu ada tantangan ya. Semakin kita sukses ya semakin tantangannya berat. Semakin itu kita ingin cita-cita kita besar, pasti tantangannya juga besar dan seterusnya. Oke, dan yang terakhir C, yaitu serakah. Nah, serakah itu apa? Yaitu adalah selalu ingin memiliki lebih dari yang dimiliki. Jadi dia tidak cukup satu, pengen 2, 3, 5 dan seterusnya, nggak cukup deh. Ya, biasanya orang yang serakah itu ya pelit atau bakhil. Persamaan katanya serakah itu kan bahasa bahasa Arab ya. Serakah, maka kita kalau Indonesianya itu loba, rakus, tamak. Nah, itu sama sinonim dari kata serakah. Tidak cukup dengan satu, ya dikasih satu nggak cukup, pengennya lebih daripada satu ya. Dan ini penyakit hati ya, harus diobati juga ya. Kadang kita berobat hanya pada penyakit jasmani, fisik, tapi hati kita banyak penyakitnya ya yang harus kita obati. Nah, salah satunya adalah penyakit serakah ini ya. Kalau udah punya sifat serakah, udah kira pelit bersedekah, pelit berinfak, berzakat dan lain sebagainya. Rasulullah melarang sifat tomak ini ya, rakus ini ya.
Rasulullah mengatakan dalam hadisnya, anha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tama. Rasulullah melarang perbuatan tamak, atau tamak itu ya rakus, serakah ya, loba gitu. Nah, Rasulullah sudah mengingatkan ini sangat berbahaya, lebih lebih berbahaya daripada penyakit fisik, daripada penyakit jantung, penyakit lambung dan lain sebagainya. Ini berbahaya. Kenapa bahayanya di mana sih? Ya bahayanya dia punya penyakit tapi dia tidak merasa punya. Nah, itu. Kalau penyakit hati itu bahayanya di situ. Jadi kalau kita punya penyakit fisik, kita langsung menyadari, oh saya punya penyakit lambung nih. Langsung segera kita berhati-hati apa yang menyebabkan kita penyakit lambung. Hindari sebab-sebab lambung, itu penyakit lambung. Tapi kalau penyakit hati, kadang dia tidak merasa, itu berbahayanya, itu yang sangat berbahaya di situ. Kemudian dampaknya, kalian lihat dampak serakah itu salah satunya ya, yang nomor satu atau A, jauh dari rahmat Allah. Ya, Allah nggak suka sama sekali dengan orang manusia seperti ini. Dengan orang yang serakah. Rahmat Allah tidak akan turun kepadanya. Pertolongan Allah, rahmat itu pertolongan Allah. Allah nggak akan tolong nih orang yang serakah kayak begini. Itu dampak kan berbahaya kalau rahmat Allah tidak turun. Yang kalau kita banyak hartanya juga nggak rahmat, Allah nggak turun, ya kita akan sengsara, kita akan susah begitu ya. Jadi dampaknya itu mengerikan, jauh dari rahmat Allah. Justru kita mencari rahmat Allah di dunia ini, bahkan nanti di akhirat itu kita membutuhkan rahmat Allah lah, malah kita nggak dikasih rahmat sama Allah, nggak dikasih pertolongan, nggak dikasih kemudahan, kebaikan. Nah, ini sangat bahaya, sangat bahaya. Dan yang lainnya melalaikan kewajiban dari Allah, merusak kerukunan dan kedamaian masyarakat, hati tidak tenang bagi si pelaku, membawa kebinasaan dunia dan akhirat. Nah, ini bahaya negatif yang sangat mengerikan bagi orang yang memiliki sifat tamak atau serakah. Ya, orang yang mempunyai sifat serakah hidupnya tidak tenang, perasaannya selalu dihinggapi rasa was-was, ya, akan kehilangan harta yang dimilikinya. Jadi walaupun kehidupannya dalam kemewahan, tapi sebenarnya ia hidup dalam penderitaan dan kebinasaan di dunia dan di akhirat. Oleh karena itu, kita harus menjauhi diri dari sifat serakah dan membiasakan diri sifat waro. Waro sifat apa itu waro? Yaitu sifat merasa cukup dan ikhlas terhadap apa yang ada padanya dan tidak merasa iri dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Jadi kita harus bersikap waro. Tidak perlu iri dengan milik orang lain dan merasa ridho terhadap pemberian dari Allah. Jangan merasa kurang terus ya. Punya motor ya kita syukuri gitu ya. Pengen punya mobil, punya rumah satu, pengen punya dua dan seterusnya, itu namanya tamak. Padahal rumah satu pun sudah cukup ya. Karena kalau punya rumah dua nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah, yang jadi rumahnya duanya jadi pertanggungjawaban di hadapan Allah. Jadi kita harus jauhi sifat tamak dan harus kita miliki sifat wara. Nah, bagaimana caranya untuk menghindari sifat serakah? Yang pertama itu salah satunya ada tidak banyak panjang angan-angan. Wah, biasanya orang serakah tuh pengen ini, pengen itu, pengen ini dan pengen itu, sehingga banyak pengennya. Dan itu dilarang dalam agama, sehingga kita nanti serakah. Nah, supaya kita hilang serakahnya, jangan panjang angan-angan. Nah, karena orang muslim itu nggak boleh panjang angan-angan. Nanti larinya serakah. Banyak pengen itu, pengen ini, pengen itu, pengen punya motor, pengen punya mobil, pengen punya duit 1 miliar, pengen punya dan sebagainya. Tiba-tiba besoknya mati begitu. Nah, itu nggak boleh. Biasanya orang tamak itu adalah yang panjang angan-angan. Bagaimana cara menghilangnya? Salah satunya yaitu dengan menghindari sifat tidak banyak
angan-angan. Dan cara yang lainnya apa? Bergaya hidup hemat, bersikap qanaah, merasa cukup dengan apa yang ada padanya, bersyukur atas nikmat Allah, dan terakhir tidak berbuat curang dalam berusaha. Oke, inilah pembahasan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dengan baik. 3 sifat yang sangat berbahaya bagi umat manusia. Yang ini adalah sifat tercela paling populer, banyak yang kita hinggapi. Maka kita harus jauh, yaitu sifat apa tadi? Sifat pesimis, serakah, dan putus asa, yang mana Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita di sebuah doa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazani wal ajazi wal kasal. Ya Allah, jauhilah aku dari sifat gelisah, ya, gelisah terhadap hal-hal yang belum terjadi udah gelisah, ya. Kemudian wal ajazi, dan kesedihan terhadap masalah. Menghadapi masalah kok sedih gitu ya. Masalah itu untuk dihadapi, bukan disedihkan. Ya, sedih duluan gitu ya. Wal ajazi, dan merasa lemah. Ya, perasaan tidak bisa, perasaan tidak mampu. Padahal dia ada kemauan tapi tidak ada kemampuan, itu lemah. Dhaful yakin, keyakinannya lemah sekali. Enggak mantap gitu ya. Dan yang terakhir wal kasali, dan malas. Aduh, malas ini juga berbahaya. Dia punya kemampuan tapi tidak ada kemauan. Ini sering kita jumpai ya, bahkan pada diri kita. Setiap hari kita suka ada rasa malas. Ini berbahaya. Oleh karena itu, marilah kita jauhi sifat tercela ini dan kita obati, karena ini adalah penyakit hati ya. Itu dengan tindakan-tindakan, dengan sebuah cara-cara yang dapat menghilangkan dari sifat-sifat tersebut. Oke, Bapak akhiri sesi pertama. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.